Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pola pemrograman yang sangat populer, terutama di aplikasi web, yang disebut dengan MVC atau singkatan dari Model, View, dan Controller. Apa itu MVC? Jadi dengan MVC singkatnya, kita membuat suatu halaman itu kita pisahkan menjadi 3 komponen. Komponen M, V, dan C. M-nya adalah model, V-nya adalah view, C-nya adalah controller. 3 komponen ini yang membuat logik dari aplikasi kita menjadi lebih baik, sehingga aplikasi kita menjadi lebih baik dan lebih maintainable. Seperti apa pola MVC itu, kita akan bahas di video ini. MVC atau Model View Controller. Jika kita berbicara tentang MVC atau pola MVC, ini cukup erat kaitannya dengan istilah framework. Apa itu framework? Sebenarnya cukup sulit juga kalau saya mendefinisikan apa itu framework untuk orang-orang yang belum pernah mengenal framework. Misalnya apa perbedaannya dengan library dan seterusnya. Kalau saya definisikan, framework adalah sebuah platform, gitu ya, sebuah platform untuk kode sebuah project. Dalam hal ini project web. Nah, framework ini dia adalah platform dasar yang menyediakan struktur. Artinya struktur di sini adalah struktur kode. Jadi dengan kata lain, framework ini adalah sebuah platform yang membuat struktur kode kita menjadi lebih baik. Kemudian yang berubah kalau kita menggunakan sebuah framework itu hanya struktur kodenya saja. Artinya secara tampilan website itu tidak ada perbedaannya. Website yang menggunakan framework dengan yang tidak menggunakan framework, begitu juga yang menggunakan pola MVC dengan yang tidak menggunakan pola MVC, itu secara tampilan, secara fitur tidak ada perbedaan. Tapi di sini dengan framework ini membuat struktur kode kita menjadi lebih baik, maka kolaborasi di dalam sebuah tim programmer ini otomatis juga akan bisa menjadi lebih mudah dan lebih baik. Framework yang ada di luaran sana yang bisa kita gunakan, bisa kita pilih dan kita gunakan itu sangat banyak. Framework tersedia di beberapa platform yang berbeda. Di platform web ada banyak framework, di platform aplikasi desktop misalnya banyak frameworknya juga, di aplikasi mobile juga ada banyak frameworknya. Dan bahkan kita juga bisa membuat sendiri framework kita sendiri seperti yang akan kita lakukan. Nanti saya akan tunjukkan di video ini. Dan beberapa framework yang berbeda itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Kenapa ada tingkat kesulitannya? Karena untuk kita bisa menggunakan sebuah framework, kita harus mempelajari dulu bagaimanakah aturan cara menggunakan framework tersebut. Nah, istilah dari tingkat kesulitan untuk mempelajari sebuah framework atau sesuatu, istilahnya adalah learning curve. Ada framework yang learning curve-nya rendah, ada yang tinggi. Kalau rendah artinya framework tersebut mudah dipelajari, kalau tinggi artinya framework tersebut butuh waktu yang lebih lama untuk dipelajari. Kemudian MVC adalah sebuah pola arsitektur kode sebenarnya di dalam pemrograman. Jadi MVC bukan bahasa pemrograman baru gitu ya, bukan juga nama sebuah framework. MVC adalah pola pemrograman. Pola pemrograman artinya banyak atau bisa sebuah framework itu menggunakan pola MVC, bisa juga menggunakan pola yang lain selain MVC. MVC itu dia mengisolasi atau memisahkan business logic atau alur aplikasi dari user interface, memisahkan antara logika alur aplikasi dengan desain atau tampilan. Dengan terpisahnya business logic atau logika atau alur aplikasi dengan desain atau tampilan, maka kita akan bisa menghasilkan cara bekerja untuk mengembangkan sebuah project itu dengan lebih mudah dan lebih baik.
Dan di sini MVC, sekali lagi singkatan dari Model View Controller. Masing-masing dari MVC ini adalah komponen masing-masing, di mana M atau model ini adalah komponen yang berkaitan dengan data, yang memanage data. Sedangkan V atau singkatan dari View ini seperti namanya adalah komponen yang berkaitan dengan presentation, presentasi, dengan tampilan atau desain. Artinya di sini View sangat berkaitan dengan HTML dan CSS. Sedangkan model tadi sangat berkaitan dengan SQL. Seperti itu. Dan controller, di mana di sini adalah komponen dari C-nya, C-nya, controller. Inilah yang merupakan komponen sentral yang mengatur bagaimana alur aplikasi berjalan. Kemudian pola MVC sekali lagi dia memisahkan tiga komponen tadi, gitu ya. Tiga komponen tadi dipisahkan secara terpisah sehingga sebuah tim programmer itu bisa mengembangkan komponen masing-masing secara terpisah. Designer bisa fokus ke komponen view-nya, sedangkan misalnya programmer database bisa fokus ke bagian modelnya, dan bagian programmer yang lain bisa fokus ke komponen controllernya, sehingga nanti kemudian bisa disatukan dengan mudah. Nah, ketiga komponen tadi bisa saya gambarkan menjadi seperti ini. Jadi controller posisinya ada di tengah atas seperti ini, sedangkan view dan model posisinya ada di bawah seperti ini. Tampak bahwa controller ini dia berada di tengah, artinya dia berperan sebagai komponen sentralnya. Dia merupakan komponen sentral yang mengatur semua proses atau alur bisnisnya. Kemudian biasanya controller yang dilakukan pada sebuah halaman adalah mengambil data dari komponen model, kemudian data tersebut diberikan atau dikirimkan ke komponen view. Kemudian biasanya komponen controller dan komponen model ini secara implementasi berupa PHP class. Jadi controller berupa PHP class, begitu juga untuk yang model juga PHP class. Tetapi yang komponen view ini berupa HTML biasa atau bisa juga berupa PHP, seringkali berupa PHP tetapi tidak berupa class, jadi non-class PHP. Kemudian alur atau urutan saat ada sebuah request, maka alurnya kira-kira menjadi seperti ini. Pertama, request masuk melalui index.php yang ada di sebuah framework. Kemudian, yang kedua, komponen controller ini mempreproses request. Jadi, apabila ada request yang perlu disaring dulu dalam tanda kutip, itu bisa dilakukan di komponen controller. Kemudian controller ini memanggil komponen model. Langkah ketiga. Langkah keempat, komponen model mengeksekusi SQL. Jadi mengambil dan atau menulis data ke database. Ini bagiannya komponen model. Kemudian hasil dari SQL tadi atau akses ke database tadi itu dikembalikan di langkah kelima, dikembalikan lagi ke komponen controller. Oke, data sudah masuk ke bagian controller. Kemudian langkah keenam, controller memanggil view. Kemudian komponen view dia merender view-nya, dikembalikan lagi ke controller, maka kemudian dikembalikan sebagai respons ke klien kita. Kemudian di video ini kita akan membuat sebuah framework yang sederhana, framework kecil. Jadi untuk membuat sebuah framework sebenarnya tidak harus selalu berupa framework yang heboh begitu. Nah, di sini kita membuat sebuah framework yang hanya terdiri dari beberapa file saja. Jadi di sini kita akan butuh 3 folder.
dan di kemudian juga ada 3 file. Foldernya folder controllers, models, dan views. Di dalam folder controllers ada file controller.class.php. Di dalam folder models ada file model.class.php. Di dalam folder views defaultnya kosong. Kemudian di luar ketiga folder tadi ada satu file index.php. Ini adalah isi dari class controller. Isinya adalah seperti ini. Ada method load model yang seperti namanya, fungsi ini bertujuan untuk memanggil atau meload sebuah model. Kemudian method yang kedua adalah load view. Tujuannya adalah untuk seperti namanya, untuk meload view. Kemudian ini kelas modelnya, model.class.php. Isinya adalah di sini ada konstruktor yang membuat koneksi ke database. Sehingga di sini sebelum kita mulai untuk menggunakan sebuah framework ini, kita perlu untuk melakukan konfigurasi di hostname-nya, username, password, dan nama database-nya. Kita konfigurasi di sini. Kemudian ini adalah isi dari index.php-nya seperti ini. Jadi untuk menekan errornya hanya untuk menampilkan notice saja, kita panggil fungsi error reporting seperti ini. Kemudian didefinisikan controller yang merupakan controller default. Untuk di framework ini kita buat controller defaultnya adalah home. Sedangkan untuk method defaultnya adalah index. Apa artinya controller default? Apa artinya method default? Nanti akan kita lihat. Kemudian index.php, masih di index.php kita menginclude controller yang menjadi controller di kelas base-nya atau parent kelasnya. Kemudian controller yang kita buat sendiri nantinya. Kemudian langsung kita panggil controller yang kita sudah instansiasi dan juga kita panggil methodnya. Itu 3 file tadi sudah bisa menjadi sebuah framework sederhana milik kita sendiri. Kemudian yang penting juga adalah format URL-nya. Format URL-nya. Jadi di sini untuk mengakses sebuah halaman kita harus mendefinisikan controller apa yang kita ingin akses dan juga method apa yang ada di dalam controller tersebut yang ingin kita akses. Contohnya, kalau kita ingin login misalnya, maka controller yang kita tuju adalah user. Sehingga format query stringnya seperti ini. Controller sama dengan user, disingkat C sama dengan user, dan methodnya disingkat M sama dengan login. Kalau kita ingin register misalnya, sama controllernya adalah user dan methodnya adalah register. Kemudian controller sama dengan post dan methodnya sama dengan create misalnya kalau kita ingin meng-create sebuah post. Jadi sudah polanya terlihat di sini bahwa controller atau satu controller itu merepresentasikan satu entitas. Jadi kalau kita berkaitan dengan sebuah sistem misalnya penggajian misalnya atau sistem akademik mahasiswa misalnya, maka kita mungkin akan membuat controller mahasiswa seperti itu. Dan di situ berisi method-method yang berkaitan dengan mahasiswa. Sedangkan misalnya controller yang lain, misalnya controller dosen misalnya, di situ berisi method-method yang berkaitan dengan operasi-operasi terkait dengan dosen tersebut. Jadi sekali lagi, controller itu umumnya merepresentasikan satu entitas. Kemudian bagaimanakah cara untuk menggunakan frameworknya? Saya bahas secara singkat saja di sini. Nanti secara detailnya akan ada di bagian video yang berikutnya. Di sini, jadi
kita kalau ingin membuat sebuah controller, kita harus mengextend kelas controller.class.php tadi. Kemudian kalau ingin membuat model juga sendiri, maka kita juga harus mengextend kelas model.class.php. Contohnya adalah seperti ini, kita membuat model untuk mengambil data post, maka kita membuat kelas post model yang mengextend kelas model. Baru kita buat method-methodnya di dalamnya. Kemudian kita ingin membuat controller post, kita mengextend kelas controller yang kita sudah buat tadi, baru kemudian membuat method-methodnya seperti itu. Kemudian seperti yang saya tunjukkan tadi, umumnya yang dilakukan oleh controller adalah meload sebuah model, dilakukan di baris ini, kemudian memanggil method yang ada di controller, di model tersebut, ya, memanggil method yang ada di model tersebut, kemudian meload view-nya. Pola atau urut-urutan dasarnya seperti itu. Meload model, memanggil method dari model tersebut, kemudian meload view-nya. Kemudian bagaimana dengan view-nya? Isi dari view-nya itu kira-kira cukup hanya tinggal meng-echo saja. Jadi view itu tidak berisi bagaimana alur dari sebuah aplikasi. View itu sifatnya hanya menerima data dan menampilkan data tersebut, seperti itu. Kemudian ini adalah satu contoh URL-nya gitu ya, seperti itu. Dan sekali lagi, kalau seperti di URL ini kita tidak menuliskan apa methodnya, maka otomatis method yang bernama index lah yang akan dipanggil. Jadi controller post, kemudian method sama dengan index karena kita tidak menuliskannya di sini. Ini contoh lainnya untuk membuat atau melakukan operasi insert, misalnya kita membuat satu method di model post model. Kita membuat method insert seperti ini. Isinya adalah seperti ini. Jadi kita langsung buat SQL-nya, string SQL-nya, kemudian kita panggil melalui this mysqli, kemudian langsung query seperti itu. Kemudian untuk controllernya kita bisa buat sebanyak apapun method di sebuah controller dan di sebuah model. Seperti ini kita buat method create form dan create process. Begitu juga di bagian model kita bisa buat sebanyak apapun method di kelas model. Bisa insert, update, delete, dan seterusnya. Untuk lebih realnya, kita langsung saja lihat bagaimana implementasinya di sebuah project sederhana yang sudah kita lakukan di video sebelumnya, yaitu di materi tentang CRUD. Baik, jadi di sini kita akan membuat aplikasi yang sama dengan yang sudah kita buat di video sebelumnya, tapi di sini kita akan menggunakan framework MVC yang kita baru buat. Nah, nanti hasil akhirnya tidak ada yang berbeda antara saat sebelum kita menggunakan framework dan setelah kita menggunakan framework. Jadi memang penggunaan framework itu tidak ada perbedaan secara fitur atau tampilan atau hal-hal yang nampak ke user, tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya struktur kodenya saja yang menjadi jauh lebih baik. Kemudian, baik, di sini yang di sebelah kiri ini adalah implementasi atau coding yang sudah kita buat di video sebelumnya, dan yang di sebelah kanan adalah project yang masih kosong. Jadi di sini sudah ada beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas controller yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kemudian juga kelas model. Kemudian juga di sini ada folder semantic UI, kemudian ada folder views, di sini masih kosong. Nah, kemudian yang pertama kali saya lakukan adalah mengcopy beberapa file, tepatnya 3 file dari project yang sebelumnya ke project yang baru. Dan yang saya kopikan di sini adalah ada 3 file, yaitu create, kemudian read, dan juga update. Ini
dia berisi view, dan ini maka saya kopikan ke folder folder view seperti itu. Kemudian sebelum kita mulai untuk coding juga, kita perlu untuk melakukan konfigurasi, yaitu di nama database-nya, kemudian username, password, dan juga host-nya, dan lain-lain. Kita lakukannya di kelas model.class.php. Di sini perlu disesuaikan beberapa parameter tersebut. Kalau sudah, maka kita bisa melangkah ke yang lainnya. Oke, kalau sudah, kemudian yang perlu kita buat adalah di sini satu kelas baru, yaitu kelas kontak atau kelas kontak controller. Atau ada baiknya juga mungkin sebelumnya kita ke controller, kita ke model dulu. Kita membuat file kontak model.class.php. Kemudian di sini kita buat kelas kontak model. Kemudian kelas ini mengextend kelas model yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini, model.class.php. Kemudian di dalam sini kita buat satu method, yaitu getAll, untuk men-select semua data dari database. Sehingga di sini kita langsung buat SQL select bintang from contact, nama tabel kita. Kemudian kita mengexecute dengan cara this mysqli. Ingat, kita tidak bisa langsung menggunakan variabel mysqli, melainkan harus menggunakan this kemudian panah mysqli. Kemudian query SQL. Langsung kita return seperti ini. Oke. Kemudian baru kita ke folder controllernya, kita buat controller kita dengan nama file contact.class.php. Di dalamnya kita buat kelas kontak yang mengextend kelas controller. Ya, jadi kalau tadi untuk membuat kelas model kita mengextend model, kalau untuk controller kita mengextend kelas controller. Kemudian yang kita buat di sini adalah untuk halaman read, untuk menampilkan semua semua data, semua baris data. Maka di sini public function index. Index di sini adalah nama method default yang akan diakses jika kita tidak menuliskan nama method yang ingin kita tuju. Maka ini adalah method yang akan diakses. Atau dengan kata lain, ini adalah method default. Kemudian controller, yang dilakukan di controller adalah mengambil data dari database. Karena mengambil data dari database adalah bagiannya model, maka controller memanggil model dengan cara kita membuat instansiasi, kita memanggil model, yaitu kontak model seperti ini. Nah, di sini otomatis dia di dalam method load model ini otomatis dia akan melakukan instansiasi. Kemudian kontak model kita panggil fungsi atau method getAll yang kita sudah buat tadi, yang ini. GetAll kita panggil, kemudian ini hasilnya kita simpan di variable context. Next, data sudah kita ambil dari model. Berikutnya kita memanggil atau meload view-nya dengan cara this load view. Kita meload view read. Kemudian data yang ingin kita kirimkan ke view tersebut adalah konteks dengan
isi datanya adalah dari variabel konteks tadi, seperti ini. Baik, kemudian kita sudah meload ke view-nya, yaitu read.php. Di sini kita tidak perlu menuliskan .php-nya maupun juga foldernya. Secara otomatis saat kita meload view seperti ini, dia akan membuka folder views dan langsung menambahkan ekstensi .php. Oke, kita perlu cek di view kita. Nah, di sini tentunya ini tidak kita butuhkan karena ini berasal dari project yang sebelumnya, di video sebelumnya, maka ini kita hapus. Kemudian ada beberapa bagian yang perlu kita sesuaikan, yaitu adalah di bagian ini. Di bagian ini, karena di sini saya membuat project ini di folder yang berbeda, yaitu crud-mvc, maka di sini perlu saya sesuaikan. Kemudian ini perlu kita sesuaikan tidak langsung menuju ke create.php seperti ini, melainkan ke controllernya. Controllernya adalah contact. Kemudian method yang ingin kita tuju adalah create form. Ini nanti akan kita buat method ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cek apa yang perlu kita sesuaikan juga. Yang perlu kita sesuaikan masih sama, ini kita tambahkan MVC. Saya kopas ke sini juga. Kemudian ini tidak langsung begini, melainkan kita menggunakan di sini parameter C sama dengan contact. Controllernya adalah contact. Kemudian methodnya sama dengan update form. Kemudian ID-nya adalah sesuai dengan contact ID. Begitu juga untuk yang di sini. Ini kita hapus. Controlnya yang kita tuju adalah contact. Kemudian method yang kita tuju adalah untuk di sini adalah delete, karena ini merupakan tombol untuk delete. Oke, ini untuk delete, ini untuk edit atau update. Kemudian yang atas tadi adalah untuk membuat kontak baru, maka metodenya atau M sama dengan create form. Oke, kita coba akses di sini crud min mvc, kemudian C sama dengan kontak seperti ini. Ups, ada error. Kita cek di read.php baris 59. Baris 59. Di sini ada Di sini ada yang terlewat. Ini dari project yang sebelumnya. Nama variabelnya adalah result, sedangkan nama variabel kita adalah context. Oke, kita save. Kita refresh. Ya, sudah berhasil. Oke, secara tampilan sama persis dengan yang ada di project sebelumnya. Tapi di sini kita sudah menggunakan MVC. Controller yang kita tuju adalah contact. Oke, kemudian berikutnya kita menuju ke halaman untuk membuat kontak baru. Bisa dilihat di URL di kiri bawah, methodnya adalah create form. Ya, controllernya contact, methodnya adalah create form. Jadi kita buka di sini controller ini. Nah, methodnya tadi create form. Di sini belum kita buat, maka kita buat public function create form. Nah, method ini tujuannya hanya menampilkan formnya saja, form yang kosong, tidak ada mengambil data apapun. Maka langsung kita bisa lakukan this load view, kemudian create seperti ini. Oke, load view create. Maka dia akan meload create.php yang ada di sini. Maka ini tentunya perlu kita sesuaikan juga. Jadi
ya. Kita perlu cek ini ada tombol untuk back, kita perlu sesuaikan. Di sini tidak menuju ke read.php, melainkan selalu melalui nama controller yang ingin dituju. Kemudian yang perlu kita sesuaikan juga adalah action dari formnya, tidak menuju ke create process, melainkan di sini kita sesuaikan. Oke, ini yang full MVC, kemudian C sama dengan kontak, kemudian metodenya sama dengan create process. Kemudian untuk bagian-bagian yang lain masih sama. Oke, kita coba buka formnya create contact. Oke, formnya terbuka. Kemudian sebelum kita bisa submit, tentunya kita perlu menyiapkan juga untuk method yang create process ini. Oke, kemudian juga kita buat dulu atau kita sesuaikan dulu kontak modelnya untuk menginsert ke database-nya. Untuk menginsert, maka kita buat methodnya, yaitu insert. Yang diinsert ada 3 data, yaitu name, email, dan phone. Maka kita jadikan sebagai parameter di methodnya, email dan phone, seperti ini. Kemudian langsung kita buat SQL-nya sama dengan insert into contact, field-nya name, kemudian email, kemudian phone, values, name, kemudian email, kemudian phone, seperti ini ya. Kemudian kita execute this MySQLi, kemudian query, kemudian SQL, seperti ini. Hasil dari eksekusinya kita bisa return seperti ini. Kemudian, model sudah siap untuk menerima data dan dia akan memasukkan data ke database. Kemudian, yang belum kita buat tadi adalah method create process-nya. Ingat lagi bahwa di sini action dari formnya adalah methodnya adalah create process, di mana method ini belum kita buat, maka kita harus buat public function create process. Kemudian isinya secara garis besar sama dengan yang ada di project di video sebelumnya. Jadi kita ekstrak, kita menggunakan post, kemudian ada if untuk mengecek, untuk validasi. Jika namanya kosong, maka kita redirect kembali ke halaman read kembali. Location, di sini kita bisa langsung tuliskan seperti ini, C sama dengan contact. Kemudian kita tambahkan parameter error sama dengan 1 seperti ini. Kemudian kita die seperti ini. Kemudian validasi sudah. Di bawahnya kita bisa memanggil contact model dengan cara this load model contact model. Kemudian contact model kita panggil fungsi insertnya. Kemudian kita berikan parameter berupa name, email, dan phone. Kemudian hasilnya kita simpan ke variable result seperti ini. Kemudian terakhir kita redirect user kita ke halaman C sama dengan contact. Kemudian kita beri insertnya success atau failure, sama seperti yang ada di video sebelumnya. Jadi sama dengan begini. Kita cek resultnya. Jika berhasil, maka kita berikan string success
Jika tidak, maka kita berikan string failure seperti ini. Oke, selesai. Seharusnya jika tidak ada kesalahan, dia akan bisa memasukkan data baru. Oke, langsung kita masukkan supaya cepat. Langsung kita masukkan nama saya, save. Ups, di sini datanya berhasil masuk, tapi ada satu kesalahan. Oh, sepertinya saya tahu. Di sini stringnya salah, C-nya kurang 1. Kesalahan yang cukup sepele, tapi terkadang bisa bikin pusing programmer. Oke, kita coba insert satu lagi. Masukkan satu kali lagi. Kita save. Ya, berhasil. Successful, data sudah masuk. Oke, jadi untuk create sudah selesai. Kita melangkah ke yang berikutnya, yaitu ke update. Ingat, untuk update, operasi update, kita perlu mengambil dulu data yang ingin kita update. Yang ingin kita update tentu hanya satu data saja, maka kita perlu men-select satu baris data berdasarkan ID-nya. Maka kita buat method di modelnya dengan saya kasih nama get by ID, karena kita mengambil satu data saja by ID-nya. Maka parameternya adalah ID-nya. Kemudian langsung kita buat SQL-nya, select bintang from contact where ID sama dengan ID seperti ini. Ingat, ID-nya tidak perlu tanda petik karena berupa integer. Kemudian kita execute this mysqli query, kemudian SQL. Hasilnya kita simpan ke variable result. Kemudian hasilnya ini bisa kita kembalikan dengan cara seperti ini. Return result 6 rows. Kemudian result fetch object null. Jadi di sini artinya kalau ada baris data yang dikembalikan, maka langsung kita fetch object. Tetapi jika tidak ada, kita mereturn null seperti itu. Kemudian model sudah siap untuk mengambil data dari database berupa atau sebanyak satu baris data berdasarkan ID-nya. Kemudian kita perlu mengambil atau membuat di sini method update form, public function update form. Kenapa update form? Karena kalau kita cek di read-nya di sini, di sini metodenya adalah update form. Maka di controllernya kita perlu membuat method update form. Update form. Isinya kurang lebih sama juga dengan yang kita buat di video sebelumnya. Jadi kita ekstrak. Karena kita pakai get, maka yang kita ekstrak adalah array underscore get. Kemudian kita load contact model. This load model contact model. Kalau mau sebenarnya kita bisa kopas dari atas. Kemudian contact model kita panggil get by ID. Kemudian parameternya adalah ID. Hasilnya adalah satu kontak seperti ini. Kemudian kalau misalnya tidak ada kontak yang didapatkan, contoh kasusnya adalah apabila kita punya 10 data tetapi ID yang diberikan misalnya 100 gitu ya, maka tentunya tidak ada kontak yang akan terambil dari database, maka if akan dieksekusi. Kita bisa langsung redirect usernya ke di sini control sama dengan kontak tanpa method, artinya dia akan menuju ke method default yaitu read atau index. Kemudian kita bisa load view-nya. Kita nge-load view update.
Data yang kita berikan adalah contact, its contact, kemudian variable contact seperti ini. Oke. Sehingga di sini dia akan meload view update.php. Tentunya kita harus buka, kita harus cek. Di sini ada kode yang berasal dari project sebelumnya, tentunya perlu kita hapus. Kemudian di sini tombol back-nya, linknya perlu kita sesuaikan. Di sini dia kita ubah menjadi seperti ini, kontak seperti ini. Kemudian ini juga perlu kita ubah juga, CRUD, MVC. Kemudian PHP-nya kita hapus. Di sini kita beri controllernya adalah kontak. Kemudian modelnya adalah update process. Oke, metodenya adalah update process. Ini metodenya belum kita buat, kita akan buat setelah ini. Oke, jadi untuk menampilkan form update-nya seharusnya sudah berhasil. Kita coba edit di sini, ya berhasil. Kita bisa edit Adi Wicaksono, Budi Waseso, dan seterusnya. Tetapi untuk mekanisme saat tombolnya diklik, kita akan buat sekarang. Jadi yang perlu kita siapkan tentunya, atau saya biasanya menyiapkannya dari sisi modelnya dulu. Jadi kita buat metodenya yaitu update. Di sini kita mengupdate name, email, dan phone-nya berdasarkan ID-nya. Jadi akan ada 4 parameter. Maka di sini ID, name, kemudian email, kemudian phone. Kemudian SQL-nya adalah update contact set name sama dengan name, kemudian email sama dengan variabel email, kemudian phone sama dengan variabel phone. Jangan lupa where-nya ID sama dengan variabel ID. Kemudian kita execute this MySQLi, kemudian query, kemudian SQL. Langsung kita bisa return seperti ini. Oke, model sudah siap untuk memasukkan data ke database, tinggal di controllernya. Kita buat controllernya. Public function update process. Ingat, kita kasih nama update process karena di sini action dari formnya adalah bernama metodenya update process. Isinya, karena kita menggunakan method post, maka kita ekstrak array_post. Kemudian kita bisa kopas saja dari sini. Oke, kita bawa ke bawah. Kemudian kontak model kita panggil method yang barusan kita buat, yaitu update tadi. Kemudian tinggal kita beri parameter-parameternya, ID, name, email, dan phone. Kemudian hasil dari update-nya kita simpan ke variable result. Kemudian kita redirect user kita ke halaman default lagi, atau halaman home atau halaman read-nya. Kita beri update dia berhasil atau tidak. Result, kita beri string success jika berhasil, jika gagal failure seperti ini. Oke. Seharusnya jika tidak ada kesalahan, kita akan bisa mengupdate. Adi Wicaksono, umpamanya kita ganti dengan, kita singkat saja Adi W titik seperti ini. Kita coba save. Ya, berhasil. Pesan update-nya juga sudah berhasil juga. Kita coba satu lagi, Budi Waseso, Budi W seperti ini. Kita save. Ya, berhasil. Oke, sehingga untuk operasi
3 operasi awal sudah berhasil, read, create, dan update sudah berhasil. Tinggal kita ke operasi yang terakhir, yaitu delete. Untuk delete-nya, kita seperti biasa, saya lebih suka menyiapkan dari modelnya dulu. Jadi kita buat public function delete. Parameternya ID, karena kita menghapusnya berdasarkan ID-nya. Langsung kita siapkan SQL-nya, delete from contact where ID sama dengan ID seperti ini. Kemudian kita execute langsung this mysql query SQL, langsung kita return seperti ini. Ya. Oke, model sudah siap untuk menghapus data dari database. Tinggal berikutnya adalah method di controllernya. Kita buat public function delete. Oke. Karena kita menggunakan get, kita ekstrak get-nya. Kemudian this, kita load modelnya, contact model, kita simpan di variabel contact model seperti ini. Kemudian contact model kita panggil method yang baru kita buat, delete. Kita sertakan parameter ID-nya. Hasilnya kita simpan ke variabel result. Kemudian terakhir tinggal kita enter location, C sama dengan contact, kemudian delete sama seperti yang sebelumnya tadi. Jika berhasil, maka kita beri string success. Jika tidak, kita beri sun failure seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita coba hapus, misalnya data ini kita hapus. Ya, berhasil, delete successful, data berhasil dihapus. Coba kita hapus lagi, satu lagi. Ya, data berhasil dihapus. Dengan begitu, operasi yang keempat itu sudah selesai, create, read, update, dan delete. Oke, itu tadi penjelasan tentang pola pemrograman MVC atau model view dan controller. Dan dengan menggunakan pola pemrograman ini, kita bisa menghasilkan suatu kode aplikasi yang lebih baik, lebih terstruktur, dan juga bisa lebih terpisah antara 3 komponen tadi, model, view, dan controllernya. Semoga dengan penjelasan di video ini, teman-teman bisa membuat aplikasi dengan pola pemrograman yang lebih terstruktur sehingga bisa membuat kode aplikasi yang berkualitas tinggi. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan seperti biasa di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.